Terima kasih. Saya sebagai Ketua Panitia Musyawarah Adat Tangguban yang kedua, yang dimana mengumpulkan banyak masyarakat dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam kesusahan, keterbatasan, sehingga mereka hari ini kumpul secara adat keseluruhan adat Tangguban, yang dimana mewakili banyak daerah, banyak tempat, banyak amaf, banyak banyak meo, karena melihat dari kehutanan membuat sesuatu yang mengejutkan kami Tangguban, karena sejak dulu kami mempunyai tanah ini sejak ratusan tahun lalu, tetapi ada sesuatu yang dibuat oleh kehutanan mengklaim mengambil bahwa ini tanah kehutanan sejak dari Belanda. Dan dengan hal ini maka kami membuat suatu perkumpulan hari ini, yang dimana dari orang-orang tua mengakui bahwa ini tanah sudah ada sebelum Belanda atau pemerintah yang lain datang. Sudah ada usif, dan ada usif karena ada masyarakat, dan semuanya sudah ada dan sebelumnya. Dan hari ini kami mulai menyatakan dengan jelas, dengan dituliskan di atas kertas bahwa kami Amanuban masih ada, dengan tanahnya, dengan organnya, dan dengan segala yang ada, baik di atas tanah maupun di dalam tanah, dan di sekitar kami masih ada Amanuban yang dimana sudah berkumpul hari ini. Dan hari ini dengan jelas bahwa semua yang Amanuban masih ada seperti dulu kala, sebelum adanya Belanda, sebelum adanya penjajahan, sebelum adanya yang pemerintah Indonesia. Masyarakat Amanuban ada, dan hari ini kami menunjukkan bahwa inilah masyarakat Amanuban yang ada sampai sekarang, tidak pernah hilang, tidak pernah putus, dan kami akan terus berjalan sesuai dengan adat yang ada, karena kami hidup dari adat seperti ini, dan kami akan saat ini ada, dan kami tidak terputus, bahkan sampai anak cucu kami pun akan memegang hukum adat yang ada, karena kami hidup dari hal seperti ini. Terima kasih. Selamat sore, dan saya terkait dengan pertemuan hari ini tentang perkumpulan masyarakat adat Amanuban di Sonak Niki hari ini. Saya sangat mengapresiasi, karena melalui pertemuan ini juga kami masyarakat adat bisa, yang pertama bahwa kami bisa mengenal status kami masing-masing sebagai masyarakat, baik itu sebagai amaf, meo, dan usif. Itu saya sangat mengapresiasi. Dan yang kedua terkait dengan pertemuan hari ini juga, kami juga meraih satu hasil melalui pertemuan, hasil kesepakatan kami melalui musyawarah adat hari ini. Yang pertama bahwa hasilnya itu kami menandatangani surat petisi untuk terkait dengan pencaplokan tanah yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mencaplok tanah masyarakat yang ada di Amanuban 115 desa. Ini yang memang saya sangat kesal dengan pencaplokan tanah ini, sehingga kehadiran kami di sini, kami menunjukkan bahwa di sini masih ada masyarakat hukum adat Amanuban, dan kami juga melalui tanda tangan petisi ini juga kami akan mengirimkan surat petisi kami ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga bisa juga ke Presiden terkait dengan pencaplokan tanah yang dilakukan oleh Kehutanan hari ini terhadap 115 desa. Dan yang berikut bahwa pencaplokan tanah ini juga kan masyarakat menduga, punya indikasi kuat bahwa ini terkait dengan investasi ke depan untuk kepentingan perusahaan untuk mengambil hasil-hasil
hasil-hasil tanah yang ada di Amanumban untuk kepentingan orang-orang tertentu. Dan itu kami masyarakat merasa bahwa kami ini akan dipinggirkan seperti itu. Kami akan diusir dari kampung kami sendiri kalau seandainya itu terjadi dan investasi itu berjalan. Ya. Jadi kami hari ini di dalam musyawarah kami sepakat bersama bahwa kami minta supaya dari pemerintah serius menangani persoalan ini dan harus mencabut SK yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu yang permintaan kami masyarakat Amanumban seperti itu. Dan yang saya mau ingin sampaikan bahwa terkait dengan persoalan Amanumban, kami masyarakat Pubabu sudah merasakan itu. Selama 15 tahun kami sudah berjuang terkait dengan masalah pengelolaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah, baik yang ada di Pubabu, dan saya berharap jangan itu apa yang kami sudah rasakan di Pubabu jangan terulang lagi atau jangan sampai terjadi lagi bagi saudara-saudara saya yang ada di Amanumban. Itu yang saya pesankan buat pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Mungkin dari saya seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, saya jelaskan tentang persoalan kawasan hutan Laut Tumbes ini. Awal mula diketahui oleh masyarakat dan juga kami di zona itu pada akhir bulan Agustus. Pada akhir bulan Agustus itu ada orang-orang dari kehutanan datang ke kantor kepala desa, kantor desa di masing-masing desa, dan memberitahu ke desa bahwa akan ada pengukuran APL atau area penggunaan lain, dan masyarakat dapat dibebaskan. Tanahnya itu hanya seluas 50 kali 50. Padahal tanah-tanah masyarakat itu sudah didiami ratusan tahun. Dan terkait apakah masyarakat tahu atau tidak, sebenarnya masyarakat sama sekali tidak tahu, karena tidak pernah ada sosialisasi dari kehutanan. Padahal kehutanan sendiri klaim. Jadi waktu beberapa kali pertemuan itu ditanyakan apa yang menjadi dasar kehutanan, katanya dari tahun 1930 sampai 1940, tapi rentang waktu dari 1930 sampai 2023 itu tidak pernah satu kali pun sosialisasi ke masyarakat bahwa tanah-tanah itu adalah tanah kehutanan. Ini tiba-tiba saja mereka turun dan klaim bahwa itu tanah kehutanan. Nah, ini menjadi satu tanda tanya besar terkait ada agenda apa. Ini kelihatannya kan kita melihat bahwa fenomena yang terjadi, terutama kehutanan datang tanpa informasi, tanpa sosialisasi. Ini sudah menunjukkan bahwa ada agenda-agenda tersembunyi. Dalam pertemuan kami dengan pihak kehutanan kabupaten, dalam hal ini Pak Fobia sebagai KPH Kehutanan Kabupaten TTS, beliau menyatakan bahwa tanah-tanah yang sudah diakui sebagai kawasan hutan produksi tetap Laut Tumbes itu adalah inventaris negara dan milik negara, sehingga bisa dikonsesikan kepada pihak ketiga apabila dibutuhkan untuk diolah hasil di atas tanah maupun di dalam tanah. Nah, ini suatu ancaman tersendiri, apalagi di beberapa desa itu hampir seluruh desa, wilayah desa itu adalah kawasan hutan. Berarti masyarakat adat yang sudah mendiami wilayah tersebut selama ratusan tahun
sudah kehilangan ruang hidupnya. Jadi mungkin penjelasan dari saya. Sekian. Terima kasih. Sejauh ini kami sudah berupaya untuk bisa pihak kehutanan secara terbuka mau untuk mengakui hak-hak masyarakat adat. Dan terlebih kami sudah berusaha selama kurang lebih 3 bulan bertemu dengan Kanwil BPKH Kehutanan di provinsi, juga Ombudsman, Bupati, DPRD, Ketua DPR Provinsi. Kami juga bersurat, dan hari ini kami buat musyawarah adat kedua. Di dalam musyawarah adat ini pembacaan petisi, dan nanti petisi dalam musyawarah adat ini akan kami kirimkan ke menteri maupun presiden untuk bisa dibacakan, maksudnya ditanggapi untuk bisa dicarikan, ya artinya hak-hak masyarakat itu diakui, masyarakat adat Amanoban itu diakui. Dan langkah-langkah berikutnya ya kami berusaha untuk tetap berjuang bagi kepentingan masyarakat. Bahkan bila perlu dokumen-dokumen ini kami antarkan langsung ke menteri. Sejauh ini tadi kami masih diskusi di dalam kalangan pengurus apakah pengantaran dokumen ini kami masih berusaha untuk mencari akses ke menteri, karena kita tahu mau bertemu menteri tentu dibutuhkan suatu proses birokrasi yang rumit. Tapi kami tidak putus asa, kami tetap berusaha sejauh yang bisa kami upayakan. Terus kami juga menyampaikan salam hormat untuk Agra di pusat, sudah mengapresiasi apa yang kami perjuangkan, dan juga kami minta dukungan atau support sepenuhnya dalam upaya memperjuangkan hak masyarakat adat Amanoban. Terima kasih. Dengan masyarakat adat ini sejak ratusan tahun sudah hidup sejak ratusan tahun, dari tahun sekitar tahun 1600-an itu sudah ada dari Tumbes. Cikal bakalnya dari Tumbes terus datang ke Besarnau, dari Besarnau baru ke Niki. Ini dia sudah ada dan saling menyatu satu dengan yang lain sehingga tidak bisa terpisahkan. Dan masyarakat hukum adat ini menyatu dengan tanah, dengan wilayah yang ada, sehingga tidak bisa terpisahkan antara masyarakat dengan wilayah. Sudah menjadi satu, sehingga apabila masyarakat dan wilayahnya dipisahkan dari masyarakat, maka itu sudah akan pincang, tidak bisa berjalan dengan baik. Masyarakat hukum adat Amanoban ini sangat bersyukur kepada negara karena amandemen Undang-Undang Dasar 45 sudah dalam pasal 18B sudah mengakui dan di dalamnya mengakui keberadaan masyarakat hukum adat kalau masih ada, dan ternyata kami masyarakat hukum adat ini masih hidup, masih ada sampai hari ini. Memang selama ini karena tidak ada ini yang seolah-olah masyarakat hukum adat tidak ada, tapi sebenarnya dia masih ada, masih hidup, sehingga terjadi
klaim daripada pemerintah. Selama ini kami tidak tahu, masyarakat tidak pernah tahu bahwa ada klaim dari pemerintah, khususnya kehutanan, bahwa tanah Amanuban ini sudah dimasukkan diklaim sebagai kawasan hutan lindung, kawasan hutan tetap, produksi tetap, kawasan hutan produksi tetap. Ini kemarin ketika ada pengukuran dan pemasangan patok, baru kaget, masyarakat kaget, dan mereka bertanya-tanya siapa yang memberikan hak kepada kehutanan untuk menyatakan bahwa tanah ini adalah kawasan hutan. Terus ada yang menyatakan, memberitahu kepada mereka bahwa ini diberikan oleh Raja Nope. Mereka tidak puas, mereka datang bertanya kepada kami di sini, di Mikniki, bertanya, apa benar Raja Nope yang memberikan tanah ini kepada kehutanan untuk dijadikan kawasan hutan produksi tetap? Kami juga kaget, kami tidak tahu. Dengan demikian maka mereka semua datang berkumpul dan mengeluh. Nah, kami sebagai pimpinan masyarakat ada di Amanuban, kami bersyukur karena tahun 2016 kami pernah berkumpul untuk membuat ini, minta kepada pemerintah untuk dijadikan satu SK, memberikan pengakuan daripada pemerintah negara untuk diakui bahwa itu masyarakat masih ada. Dan tahun 2001 ada terbit SK dari Menteri Hukum dan HAM bahwa mereka negara mengakui bahwa masyarakat hukum adat ini masih ada. Sehingga dengan demikian ketika mereka datang, masyarakat datang mengeluh kepada kami, maka kami bisa menjawab, kami bersatu untuk bisa minta kepada pemerintah agar meninjau kembali diputuskan mereka. Karena SK ini berlaku untuk nasional, untuk Indonesia. Tapi kami masyarakat hukum adat di sini, kami berharap supaya karena kami ada ini, kalau diklaim bahwa ini adalah hutan milik negara dan menjadi kawasan hutan, maka seolah-olah sudah merampas hak hidup kami, karena kami hidup di atas tanah ini dan kami memiliki tanah ini bukan baru saja diberikan oleh negara Indonesia, tapi kami mewarisi tanah ini dari leluhur kami turun temurun sudah ratusan tahun. Oleh sebab itu kehutanan presiden dan Menteri Kehutanan menganggap bahwa ini kami masih hidup dan kami diberi hak untuk hidup di dalam negara ini, maka biar pemerintah dalam hal ini minta supaya pemerintah meninjau kembali keputusan itu. Mungkin SK itu ditinjau kembali, kalau tidak dicabut untuk seluruhnya, tapi buat satu ini telah atau satu keputusan baru bahwa masyarakat hukum adat yang ada di Amanuban ini masih ada dan SK itu tidak berlaku untuk masyarakat hukum adat di Amanuban. Sedangkan yang di bagian lain Indonesia mungkin masih tetap berlaku kalau mereka tidak menolaknya. Tetapi kami masyarakat hukum adat Amanuban kami menolak dan mohon supaya pemerintah meninjau kembali dan menyatakan bahwa tidak berlaku untuk masyarakat hukum adat yang ada di Amanuban. Itu saja.